Waalaikumsalam. Alladzi anzalal Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abul Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun Bapak Ibu semuanya berada. Pertama-tama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu berterima kasih kepadanya dengan memanjatkan puji dan syukur kita dengan syukur yang setinggi-tingginya. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan surat Al-Muddathir, surat yang ke-74. Pada malam hari ini kita akan masuk pada ayat 31 sampai 40. Karena pada pertemuan kita hari Rabu yang lalu kita sedang membahas ayat 21 sampai 30. Dan pada malam hari ini kita teruskan 31 sampai 40. Bersama kita siapa nih Ustadz kita yang sudah hadir? Ustadz Safi. Mudah-mudahan beliau sedang ada di rumah ya. Jemaah sekalian, karena bersama kita sudah ada Ustazna Ustadz Safi Saleh dari Singapura, kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat suci Al-Quran, surat yang ke-74, ayatnya 31 sampai 40. Kepada Ustazna Ustadz Safi Saleh, kita persilakan dengan segala hormat untuk membacakan kepada kita surat 74 ayat 31 sampai 40. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا
ليستيقن الذين ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وما يعلم جنود ربك إلا هو إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر نذيرا للبشر من شاء يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة
إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون إلا أصحاب اليمين Allahumma salli wa sallim Wazid babarik ala Rasulillah wa alihim ala Rasulillah وآلهم wa alihim اللهم صل على محمد وعلى Allahumma salli ala Muhammad wa ali محمد. Kita haturkan terima kasih, syukran katsira kepada Ustazana Ustaz Safi Saleh yang telah memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebut-nyebut nama beliau bersama dengan orang tua beliau di hadapan majelis para malaikat. Amin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ayat-ayat yang ikut tadi dibacanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai tameng, sebagai perisai dari berbagai macam perbuatan buruk dan perbuatan-perbuatan yang tercela lainnya. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita teruskan surat yang ke-74 kita, surat Al-Muddathir, surat yang artinya orang yang berkemul. Turunnya surat ini adalah di Mekah, yaitu sebelum Nabi hijrah, dan karena turun di Mekah disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 56 ayat, dan tadi kita sudah baca ayat 31 sampai 40. Berarti kita tinggal 16 ayat lagi. Terakhir pada hari Rabu yang lalu kita sudah sampai di ayat 30. Ayat 29-30 yang berbicara tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Neraka itu tidak menyisakan apapun kepada mereka. Artinya bahwa penderitaan meliputi seluruh eksistensi mereka nanti di sana. Tidak ada tempat, tidak ada bagian dalam dirinya tidak merasakan penderitaan itu. Api neraka akan menghanguskannya, setelah itu kemudian hancur, kemudian diutuhkan kembali, begitulah seterusnya. Ini adalah bayangan sebuah penderitaan yang tidak berakhir, sebagaimana kita saksikan di dalam kehidupan dunia ini. Matahari itu juga, tapi karena berputar terus-menerus sehingga melahirkan perhitungan yang entah sampai kapan. Begitulah juga dengan rembulan berputar terus-menerus, yang juga kita tidak tahu entah sampai kapan. Bumi juga begitu. Nah, begitulah perputaran penderitaan di akhirat bagi mereka yang dikategorikan sebagai penghuni neraka sakar. Mereka menderita sampai kepada titik yang paling rendah. Kemudian setelah mereka binasa, kemudian diutuhkan kembali. Begitulah seterusnya berputar terus-menerus, seperti siklus. Seperti dalam kehidupan ini semuanya bersiklus. Allah SWT berfirman di ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La tubqi wa la tazaru. Jadi mereka yang berada di dalam neraka sakar itu tidak sama sekali tersisakan dan tidak juga ada bagian-bagian yang tidak termakan oleh api neraka. Lawahatun lil bashar. Semuanya menghanguskannya sebagai manusia. Kemudian Allah tiba-tiba berbicara tentang api neraka ini bahwa alaiha di atasnya tis'ata asyarah. Di atasnya ada angka 19. Seakan-akan tiba-tiba Allah berbicara tentang private key, berbicara tentang PIN, personal identity number, tiba-tiba berbicara tentang password dan sebagainya. Yaitu password lah, entah passcode lah, apalah namanya. Intinya ada kata tis'ata asyarah,
dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa angka 19 itu adalah bilangan prima yang termasuk ruwet, yang termasuk susah. Tetapi Allah menjadikan bilangan ini sebagai kata kunci dari semua ayat-ayat Al-Quran. Bahkan sangat mungkin seluruh rahasia alam semesta berada pada angka 19 ini. Ingat jemaah sekalian berbahagia, di dalam ilmu bilangan, ya kita tahu ilmu bilangan itu sebetulnya adalah angka 1 sampai 9 saja, 1 sampai 9. Ya, 0 itu ditambahkan setelah agak kesulitan orang itu membuat bulatan. Maka dibuatlah 0. Jadi misalnya 1 sampai 9, supaya bulat lagi 10, bulat lagi 20, bulat lagi 30, seperti itu. Tambah 30, 40. Jadi sebetulnya yang ada adalah 1, 2, 3, 4. Kalau bilangan satuan sempurna ditambah 0, 1. Bilangan belasan sempurna dikasih 0 lagi 20. Bilangan tigaan sempurna lagi 30, begitulah seterusnya. Jadi ditambahkan. Nah, jadi intinya adalah angka bilangan itu ada 1 sampai 9 yang kalau dirapatkan disusunkan menjadi angka 19. 19 ini kemudian menjadi bilangan prima yang paling susah, dan kita sudah sampaikan bahwa sebagai contoh saja bahwasanya angka-angka penting dalam Al-Quran seperti jumlah surat dan juga jumlah basmalah, bismillah, semuanya habis dibagi 19. Ingat, membagi dengan angka 19 itu paling berat. Itu adalah bilangan yang paling ruwet. Kenapa? Dibagi dengan 19. Kalau dibagi dengan angka-angka ganjil atau genap, atau angka ganjil biasa yang tidak prima, itu tidak terlalu susah. Tetapi dibagi dengan angka atau bilangan prima 19 atau 19. Kemudian ini adalah ayat 31. Lalu kemudian mengulangi kembali apa tujuannya angka 19 itu dibuat. Jadi ayat 31 ini menekankan bahwa walaupun disebutkan kata penjaga neraka, tetapi yang Allah tekankan adalah iddatuhu, bilangannya. Bukan penjaganya dulu yang dibicarakan, tetapi bilangannya, angka 19. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa jumlah surat adalah habis dibagi 19, jumlah bismillahirrahmanirrahim habis dibagi 19, bahkan di dalam kata bismillahirrahmanirrahim pun ada 19 huruf. Ya. Seperti yang kita lihat pada gambar ini. Bapak bisa lihat masing-masing, ini kata bismillahirrahmanirrahim, ini pun ada 19. Jadi Bapak bisa lihat sendiri ya. Jadi kita lihat ini huruf ba ini 1 ya. Jadi naik ke atas ini huruf ba ditinggikan, jadi bisa dipotong ini ya. Ba, ini bi. Kita mulai, ini permulaannya ba, bismillah kan. Baru sin 2, baru mim 3. Baru ini alif lam ma'rifah Allah, ini kan alif. Ya, jadi 4. Seterusnya lam, ha, baru alif lam ma'rifah lagi. Ini. Begitu seterusnya kita bisa lihat di sini. Jumlah totalnya adalah juga 19. Ingat, jumlah totalnya 19. Luar biasa. Jadi jumlah seluruh surat adalah 114 habis dibagi 19. Yang menjadi luar biasa adalah seluruh surat ada 114, semuanya dimulai dengan bismillah kecuali pada surat At-Taubah. Ini akan menjadi rumit lagi. Kenapa? Karena begitu Allah hilangkan bismillahirrahmanirrahim di surat At-Taubah, berarti berdasarkan surat setelah dikurangnya Taubah hanya 113 bismillah. Dan ternyata pembahasan kita pada hari Rabu yang lalu ada satu surat yang 2 tulisan bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat An-Naml surat 27. Yang pertama di permulaannya, yang kedua di ayat 30 ketika Ratu Balkis membacakan surat yang datang dari Nabi Sulaiman dengan kata-kata wa innahu min Sulaimana wa innahu, persis bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya apa? Ratu Balkis sendiri mengumumkan, Allah melalui Ratu Balkis. Ingat, Ratu Balkis pada saat itu penyembah matahari. Ratu Balkis sendiri pada saat itu dijadikan Allah sebagai perantara untuk mengajarkan kita bahwa surat itu harus dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau Allah memang sengaja menghilangkannya seperti dalam surat At-Taubah, dan alasannya juga ada karena
permulaan surat At-Taubah adalah Allah berlepas diri. Bara'atun. Bara' itu artinya berlepas diri. Sedangkan bismillah adalah menyatukan diri dengan Allah. Dan bahkan melalui asma'nya. Bi'ismi. Bismillahi. Ya. Nah inilah jemaah sekalian sebenarnya rahasia yang ke-19. Kenapa? Kalau Bapak Ibu baca bismillah di dalam surat Al-Alaq, surat Iqra, itu di sini ada alifnya di sini, ada hamzahnya di sini. Iqra bismi, nanti ada hamzahnya di sini. Ya. Itu terabadikan. Iqra bi, ada hamzahnya di sini. Coba kita lihat jemaah sekalian ya. Apakah itu sengaja dihilangkan oleh penulis? Tidak mungkin. Ini adalah mukjizat. Jadi jemaah sekalian kita lihat dalam surat 96. Ya. Alat. Nah, lihat ini Pak sekalian. Iqra bi, ini ada hamzah di sini. Ini lihat. Iqra bismi, ini kan sama-sama bacanya. Bismi rabbika, bismillah kan. Siapa itu rabbika? Ya Allah, berarti bismillah ini sebetulnya. Kalau Rabbnya diganti, Suaranya hilang, Ustaz. di Bapak Ibu sekalian mohon maaf tadi keluar ya. Kita masuk lagi ke screen. Bapak Ibu sekalian, gambar sudah kelihatan? Belum, Pak. Gambarnya ada. Gambar Belum. sudah kelihatan? Iya, sudah. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah sampaikan di sini tadi bahwasanya ini angka Bismillahirrahmanirrahim sini jumlah 19. Seandainya ditambah hamzah satu di sini, kan ada tadi hamzahnya di sini nih ya. Kalau ditambah hamzah satu di sini dia menjadi 20. Luar biasa ya. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, pada saat mushaf ini ditulis 1400 tahun yang lalu, berpikir tentang jumlah 19 itu tidak ada. Maksudnya angka 19 diterima di surat 74 ayat 30, tapi bahwa itu adalah password, itu adalah passcode terhadap jumlah-jumlah yang ada dalam Al-Quran, tentu tidak terpikirkan pada saat itu. Kan belakangan setelah komputer ada, dihitung semuanya, serba jumlah 19. Coba kita lihat di sini. Ini tadi kan ada ini ada hamzahnya di sini. Ya, jadi artinya ini harusnya bisa ditambahi masuk di sini hamzah tadi. Ya. Kalau kita tambah hamzah di sini secara bahasa tentu bisa tambah hamzah di sini satu. Ya, tambah alif. Tapi ini tidak ada dihilangkan, dan kalau ini ada di sini, nah sorry bukan di sini ya. Ya jadi di sini ya, di sini harusnya biismi, jadi harus di sini. Ya. Ya. Jadi biismi. Jadi sinnya di sini, ini hamzahnya di sini. Ba, alif, sin, mim, biismi. Nah, seandainya ditambah di sini kan berarti menjadi 20 di sini, kan begitu. Jadi 20 di sini. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya semua tulisan Bismillahirrahmanirrahim di dalam permulaan surat itu sama semuanya, tidak ada hamzahnya. Termasuk di dalam surat 27 ayat 30 tadi, yaitu surat An-Naml ayat 30. Ya, itu sama dengan ini juga. Innahu min Sulaimana wa innahu bukan bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang sebetulnya ini adalah sin dan mim di sini sebetulnya ismun. Ini kan biismi sebetulnya, dengan nama. Jadi bismillahi seperti tadi Iqra biismi rabbika. Tetapi hamzahnya ditiadakan di sini sehingga kemudian ternyata ada rahasianya, yaitu agar menjadi 19 lagi di sini. Luar biasa jemaah sekalian. Jadi ini adalah rahasia-rahasia yang Allah SWT sampaikan kepada kita.
Nah, ini adalah karena panjang Pak Buya, kita pindah ke surat yang lebih besar sedikit. Ya, kita tidak semua penglihatannya awas, tidak semua penglihatannya tajam, jadi kita pindah, ini panjang tadi ayat 31. Ya. Jadi kita pindah ke sini, nah di surat Al-Mudaththir nih. Ya. Jadi kita pindah ke ayat 31 nih, surat Al-Mudaththir, biar lebih besar. Jadi, wama ja'alna, dan tiadalah ja'alna kami jadikan ashaban nari, penghuni neraka itu, maksudnya tiadalah kami menjadikan penjagaan atas penghuni neraka itu, illa malaika, kecuali bahwa yang menjaganya itu adalah malaikat. Malaikat ini apa? Malaikat ini adalah makhluk sucinya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makhluk yang dari cahaya. Jadi ashaban nari illa malaikatah. Tapi karena dia penjaga tentu di atas. Ya, di atasnya neraka. Kita sudah sampaikan bahwa an-nar dengan an-nur itu sama asal katanya. Bedanya kalau an-nar setelah nun huruf keduanya adalah dikasih mat. Ini adalah mat. Sedangkan kalau an-nur setelah nun adalah waw, nur. Jadi nur, nar itu sama. Bedanya adalah pada huruf sakitnya. Pada api huruf sakitnya adalah alif, hamzah. Sedangkan pada nur huruf sakitnya berubah menjadi waw. Nar, nur. Kita sudah terangkan dulu bahwa kalau nar itu adalah panasnya saja tanpa cahayanya, sedangkan nur cahayanya tanpa panasnya. Nah, itulah malaikat. Ya, jadi kalau nar itu hanya panasnya tanpa cahayanya. Ya, kalau kita di dunia kan bercampur tuh. Api itu pasti ada cahaya, ada panasnya. Nah, pada kata nar dalam pengertian akhirat itu hanya panas tanpa cahaya. Karenanya dia panas tapi berada dalam kegelapan. Karena memang nar itu adalah refleksi dari orang-orang yang memilih hidup dalam kegelapan di kehidupan dunia ini. Mereka menolak cahaya, seperti itu. Nah, sedangkan namanya malaikat disebut dengan makhluk yang suci. Kenapa? Karena dia hanyalah cahaya tanpa panas. Tanpa apa itu? Apa yang menyebabkan panas? Emosi, hawa nafsu. Jadi dia adalah cahaya tanpa hawa nafsu. Sedangkan an-nar adalah mereka yang hanya terdiri daripada hawa nafsu tanpa cahaya. Wa ma ja'alna iddatahum. Nah, ini berarti penekanannya pada iddah. Ini perhatikan ya sekalian. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikat. Malaikat ini adalah makhluk yang suci. Wa ma ja'alna, dan tiadalah kami menjadikan iddah, jumlah. Ya, iddah itu adalah jumlah bilangan. Tadi angka 19. Jadi tiadalah kami menjadikan angka 19 itu adalah 19 illa, kecuali fitnatan. Kecuali merupakan ujian, fitnah lilladzina kafaru, untuk orang kafir. Jadi fitnah sebetulnya. Jadi kita lihat sini, kafaru di sini adalah orang yang berada dalam kegelapan yang meninggalkan cahaya. Adakah manusia yang hanya cahaya tanpa kegelapan sesedikit apapun? Ada. Namanya insan suci, insan kamil. Manusia sempurna. Nah, itu dia. Jadi ada manusia yang secara jiwa sama dengan malaikat. Tetapi secara fisik, Bashar ingat sebelumnya sama dengan kita yang lain. Sama dengan orang kafir juga. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, Nabi mengatakan, innama ana bashar. Ana basyarun misluk, seperti kalian. Bedanya adalah yuha ilayya. Jadi yang menyebabkan Nabi atau orang-orang suci seperti beliau tidak tersentuh api neraka karena yuha ilayya. Sedangkan mereka-mereka yang sudah dengan kafar ini hanya bersandar pada basyarnya tanpa yuha. Jadi wahyu itu dibawa oleh malaikat. Jadi wahyu itu adalah representasi daripada malaikat yang Allah turunkan kepada kita, yang kalau kita hadirkan pada diri kita menjadi tameng terhadap neraka. Kenapa? Karena itu adalah cahaya. Wa ma ja'alna iddatahum illa, kecuali fitnatan, fitnah, cobaan. Jadi kita lihat, jadi ada maksud Tuhan menjadikan bilangan 19 ini. Karena iddah tadi ini maksudnya 19.
lilladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafaru. Ingat, lilladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafaru. Kita mundur sedikit di sini, 30 baru kita coba. Sorry. Kita coba bikin markup ya, Nadia, supaya kita coret-coret. Jadi ingat sebelumnya ini 30, tis'ata asyarah. Ya, jadi ini sebelumnya. Tis'ata asyarah. Ini adalah angka 19. Ya. Tis'a 9 asyarah 19 ya. Nah, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Berarti yang dimaksud dengan tis'ata asyara di sini adalah malaikat dalam pengertian, ingat, cahaya. Ingat, dalam pengertian cahaya. Kemudian iddatah, bilangan mereka. Jadi penekanannya adalah pada bilangan. Berarti kembali kepada yang 19 tadi di atas ini. Kembali ke tis'ata asyara. Jadi wa ma ja'alna iddatahum, angka 19 itu kecuali fitnatan, sebagai fitnah, cobaan, lilladzina, kepada orang-orang atau untuk orang-orang kafaru, yang tertutup, menutup diri terhadap kebenaran. Apa artinya kafaru? Lagi-lagi menutup diri terhadap kebenaran, berarti ini adalah kebenaran. Ya, ini adalah kebenaran matematis. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sampaikan bahwa inti daripada manusia adalah jiwanya, karena ini tidak ada pada hewan-hewan, dan inti sari daripada jiwa manusia adalah kemampuan inteleknya, kesadaran intelektual namanya, intellectual consciousness, kesadaran intelektual. Kemudian inti daripada kesadaran intelektual apa? Yaitu menghitung. Ingat, matematik. Dan namanya itu menghitung adalah bersifat hierarkis. Ya, hierarkis. Apa itu hierarkis? Dari yang satu menuju kepada yang banyak. Itu hierarkis namanya. Puncaknya yang satu, terus ke bawah menjadi banyak. Itu kan hierarkis namanya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya. Ya begitulah. Dan sampai sekarang bertambah terus-menerus. Manusia bertambah, makhluk-makhluk bertambah. Sehingga karena kita tidak bisa menghitungnya, biasa dikasih N. 1, 2, 3, sampai N. Kira-kira gitu. Jadi dari satu menjadi jamak, banyak. Jadi yang banyak ini adalah jelmaan dari yang satu. Jadi yang banyak ini adalah jelmaan daripada yang satu. Ingat angka 19. Ya. Angka cuma 1 dan 9 saja. 0 ditambahkan belakangan. Jadi bilangan asli itu cuma 1 sampai 9. 0 itu ditambahkan. Jadi 1 sampai 9. Ya. 1, 2, 3, 9. Kita kira-kira gitulah. 9 itu adalah 8 tambah 1. 8 tambah 1. 8 itu apa? 7 tambah 1. 6 itu berapa? 5 tambah 1. 4 itu berapa? 3 tambah 1. 3 itu berapa? 2 tambah 1. 2 itu apa? 1 tambah 1. 1 tidak berasal dari mana-mana. Karena dia tidak berasal. Dia adalah asli, benar-benar dia yang awal dan dia yang akhir. Ketika kita menyaksikan angka 9, yang ada di dalamnya angka 1. Ketika kita melihat angka 1 secara potensial, ada angka 9 di dalamnya. Karena kalau dia dibesarkan, dimekarkan, dia menjadi 9. Jadi, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Bagi mereka yang tertutup hatinya terhadap kebenaran, maka angka 19 ini adalah merupakan ujian bagi mereka. Ya, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan sembarangan. Carilah orang yang menulis buku, lalu kemudian semuanya habis dibagi 19. Ya, kalau orang masih biasa. Sekarang ada namanya artificial intelligence, AI. Ada AI sekarang. Sampai terkenal namanya chat AI. Namanya chat GPT. Ya. Terkenal dengan OpenAI, openai.com. Ya, chat openai.com. Ya. Nah, jadi Mas Kesar, coba kita tanya dia. Itu si chat openai.com itu atau chat GPT. Terus kemudian jawaban-jawabannya bisa nggak semuanya dibagi dengan bilangan yang sama? Seperti Al-Quran 19 semuanya. Itu tidak mungkin.
Jadi artinya apa? Menunjukkan bahwa Al-Quran pun di atas artificial intelligence. Kalau kita katakan artificial intelligence itu adalah bisa mengalahkan manusia, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu informasinya, ada informasi yang menarik bahwa chat GPT ini sudah diujikan di Fakultas Kedokteran di Amerika, itu lulus. Nah, semua pertanyaan kedokteran dikasih, lulus. Ya. Sudah diujikan juga di Fakultas Hukum. Semua pertanyaan-pertanyaan hukum diajukan, dijawab dengan benar, lulus. Diujikan di Fakultas Ekonomi, dikasih pertanyaan-pertanyaan ekonomi, lulus. Luar biasa. Adakah orang yang bisa lulus di semua fakultas? Tidak ada, kecuali artificial intelligence. Jadi bisa kita katakan artificial intelligence mengalahkan manusia, dalam tanda petik. Tetapi ternyata jemaah sekalian, masih ada yang mengalahkan artificial intelligence, yaitu wahyu Allah. Kenapa? Al-Quran begini tebal, tetapi semuanya habis dibagi 19. Sampai bismillahnya pun 19 huruf. Jumlah suratnya juga 114 habis dibagi 19. Jumlah bas semuanya luar biasa. Bapak Ibu yang sudah mendownload chat GPT, openai.com, cobalah tanya secara random pertanyaan. Coba hitung jawaban-jawabannya, apakah bisa dibagi dengan suatu bilangan tertentu. Nggak usah bilangan prima, bilangan tertentu saja. Itu tidak mungkin. Maka Allah mengatakan, wa ma ja'alna iddatahum. Tiadalah kami menjadikan jumlahnya itu, bilangannya 19 itu, illa kecuali fitnatal lil ladzina kafaru. Untuk menunjukkan kepada orang kafir itu yang menolak Al-Quran itu, wah lihatlah, kalau Al-Quran itu adalah seperti yang kalian katakan adalah sihir, mana tukang sihir yang bisa menciptakan kalimat, kata-kata, bahasa yang jumlahnya selalu sama. Kalau kalian mengatakan itu adalah karangan manusia, cobalah tunjukkan buku mana yang ditulis oleh manusia yang semua isinya itu habis dibagi dengan jumlah tertentu yang sama. Misalnya kata-kata yang ada di dalam bab 1, yang ada di bab 2 semuanya sama. Tidak ada. Oleh sebab itulah, karena ini adalah penting, maka lias tayakina dari kata yakin. Untuk membuat yakin nih, bukan lagi sekedar mempercaya, tapi yakin. Lias tayakina, untuk membuat yakin. Siapa? Alladzina utul kitabah, untuk orang yang ahli kitab. Kenapa ahli kitab disebutkan? Karena ahli kitab itulah yang secara genealogi ajaran lebih dekat kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mengandung di dalamnya isi Taurat dan Injil dan Zabur. Jadi seharusnya yang paling pertama menerima Islam ini adalah bukanlah penyembah berhala, tetapi utul kitab. Orang-orang yang diberikan kitab suci. Kenapa? Ajarannya sama, hampir sama. Bahkan katakan sama. Yaitu ajarannya tauhid. Nabi-nabi yang diceritakan dalam Al-Quran semuanya ada pada mereka. Al-Quran berbicara tentang Nabi Isa yang merupakan nabi utamanya orang Kristiani yang bawa Injil. Al-Quran berbicara tentang Nabi Daud. Nabi Daud juga adalah disebutkan membawa Zabur di dalam Yahudi. Dalam Al-Quran diceritakan tentang Nabi Sulaiman, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Harun, semuanya sama. Ya, Nabi Ibrahim sampai ke atas Nabi Adam. Semuanya dibicarakan. Jadi harusnya lebih. Dan dengan menyaksikan bahwa Al-Quran ini sudah beda dengan kitab-kitab suci sebelumnya yang sudah mengalami proses tahrif, maka bisa dibuktikan originalitasnya dengan melihat jumlah tadi, angka 19. Itulah sebabnya disebutkan liyastaiqinal ladzina utul kitaba dan wa yazdadal ladzina amanu imana, dan menambah orang-orang beriman itu imannya. Jadi kalau kita orang beriman, bertambah imannya dengan angka-angka ini. Ya, tetapi kalau kita hanya cuma mendengarkan, bagaimana bisa bertambah iman kita? Jadi harusnya kita mengkaji juga, mempelajari, membaca kitab suci Al-Quran. Jadi dengan membaca Al-Quran itu bertambah iman kita sebetulnya. Kalau orang ahli kitab membaca Al-Quran, mau membaca Al-Quran, maka dia akan tambah yakin. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah membenarkan ajaran mereka. Ya. Bahwa Kristiani memang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah putra daripada Maria. Sama.
Jadi wayazdadal ladzina amanu imana. Jadi orang beriman kalau dia baca Quran bertambah iman. Perhatikan Pak sekalian. Ulangi lagi, hanya dengan membaca Al-Quran iman bertambah. Wayazdadal ladzina amanu imana. Bukan dengan membaca yang lain. Makanya kita pernah sampaikan, kita tidak anti dengan yang lain. Kita tidak anti filsafat, kita tidak anti syair-syair, bukan. Tetapi yang mendapatkan jaminan dalam Al-Quran yang bisa menambah keimanan seseorang adalah Al-Quran. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan menambahkan imannya orang-orang yang beriman. Wala yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun, sehingga kemudian hilanglah, ingat, hilanglah keraguan. Yartaba itu adalah dari kata raib, ya, raiba, layar taba, hilanglah keraguan. Karena ketika ada keraguan sedikit apapun, berarti bukan mencapai tingkat yakin namanya. Jadi ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa apabila masih ada sesedikit apapun keraguan dalam diri kita terhadap kitab suci, berarti kita belum sampai pada derajat yakin. Ingat, belum sampai kepada derajat yakin. Kapankah kita mencapai derajat yakin? Kapankah kita sampai ke sini yakin? Apabila sudah tidak ada lagi yang disebut dengan keraguan ini. Ya, kita mencapai derajat liyastaqin kapan? Apabila la yartab, tidak ada lagi keraguan. Ya. Kalau ada keraguan sedikit apapun, maka ada keyakinan, tidak sampai pada yakin. Apa buktinya kalau kita ragu atau tidak ragu? Gampang. Lihatlah apa yang paling banyak kita baca dalam satu hari. Qurankah atau yang lain? Ya. Kalau kita menganggap Al-Quran itu adalah kitab kebenaran, berarti dia lebih tinggi tadi daripada AI, berarti dia bisa menyelesaikan seluruh masalah kita. Seperti mana tadi AI atau ChatGPT itu bisa menjawab seluruh pertanyaan. Pertanyaan ekonomi bisa dijawab dengan baik. Pertanyaan kedokteran bisa dijawab dengan baik. Pertanyaan hukum bisa dijawab dengan baik. Pertanyaan astronomi bisa dijawab dengan baik. Sehingga diuji di seluruh fakultas, lulus. Kalau AI saja seperti itu, lalu bagaimana dengan Al-Quran, Bapak sekalian? Jadi bisa dipastikan mundurnya, tertinggalnya umat Islam sekarang adalah karena justru tidak rajin baca Al-Quran, tidak tadabburi Al-Quran. Saya perhatikan di grup-grup dimanapun juga orang berbicara panjang lebar setiap hari, luar biasa. Tapi saya tidak pernah melihat mereka menyampaikan Al-Quran. Kalau itu menyampaikan sekali dalam satu minggu, cuma Al-Quran pun hanya dijadikan sebagai pendukung-pendukung, bukan subjek utama yang dibahas. Bukan subjek utama yang dibahas. Ya. Kumpulan WA kita lihatlah saja, di mana saja. Ya. Itu isinya biasanya cuma ya informasi-informasi permukaan saja. Ya, bahkan pada tingkat tertentu hanya merupakan sampah-sampah informasi namanya. Kenapa disebut sampah informasi? Karena tidak begitu mendasar, tidak begitu penting. Ya. Jadi liyastaqina alladziina utul kitab wa yazdada alladziina amanu imanan. Sehingga apa yang terjadi? Wala yartabal alladziina utul kitab wal mu'minun. Jadi orang ahli kitab dan orang mukmin tidak ada keraguan padanya lagi. Waliyaqulal ladziina fi qulubihim maradun wal kafiruna. Perhatikan ya sekalian. Kalau tadi untuk orang ahli kitab dan orang beriman adalah liyastaqina, untuk yakin. Ingat, yakin itu berdasarkan ilmu itu adalah Al-Quran wahyu yang paling tinggi. Maka kalau orang kafir apa? Liyaqula, hanya untuk berkata. Ya. Kenapa saya mengulangi ini Pak Gus sekalian? Karena saya ingin mengulangi kembali konsistensi daripada Al-Quran ini, liyaqula. Bapak Ibu sekalian masih ingat dulu surat Al-Baqarah ayat 26. Ya, supaya kita tidak keluar dari sini, kita buka yang lain di sini. Ya. Kita cari Quran yang bisa kita buka, nah kita ambil aja di sini. Ya. Kita buka surat Al-Baqarah ayatnya 26. Ini dia. Kita lihat. Kalau Quran besar kita besarkan, bisa dibesarkan Pak ya. Ya ini. Biar yang sudah agak rabun-rabun bisa tetap melihat. Ya. Ini surat Al-Baqarah
ayat 26 surat 2. Innallaha, sungguhnya Allah, la yastahyi, tidak pernah merasa segan, merasa malu dalam tanda petik, an yadriba, untuk membuat masalan perumpamaan, ma ba'udatan, seperti atau serupa nyamuk, fama fauqa, bahkan yang lebih tinggi kecilnya, maksudnya situ lebih kecil daripada nyamuk. Cuma nyamuk dibuat biar masih bisa dilihat. Kalau yang sangat kecil susah dilihat. Nah, kita lihat. Jadi ada perumpamaan di sini nyamuk. Ya, nyamuk. Kita lihat. Fa'ammal ladina amanu, maka adapun alladina, orang-orang yang amanu, beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui. Kata dasarnya ini ilmu. Ya'lamuna adalah ain lam mim. Yang ianya tambahan namanya mudhari, ini huruf mudhari. Menunjukkan jamak zakar salim. Jadi ya'lamuna, faya'lamuna, maka mereka mengetahui, annahu, bahwasanya perumpamaan tadi nyamuk itu al-haq, mengandung al-haq. Jadi nyamuk saja merupakan tajalli daripada kebenaran. Anau, bahwa nyamuk itu adalah hak min. Walaupun yang kita lihat nyamuk, tetapi dia adalah refleksi kebenaran datang dari Tuhan. Jadi artinya melihat nyamuk itu seakan-akan, bukan seperti, seakan-akan kita melihat Allah. Ya. Jadi kita melihat nyamuk bukan dengan perasaan jengkel, bukan dengan perasaan pengen menepuknya. Tapi kita melihat nyamuk seakan-akan kita melihat al-haq. Annahul haqqu min rabbihim. Siapa itu? Orang beriman. Dasarnya apa? Ya'lamuna. Ini kata ilmu. Sebaliknya, wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafaru, ini kafaru sama tadi di sini. Ya, ini tadi alladzina kafaru, ini kafirun. Ya. Jadi alladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna, wal kafirun di sini adalah yang maksud, nah, yang disebutkan tadi di atas ini kafaru ini. Ya. Sama tulisannya. Ya. Kafaru, ya. Wa ammal ladzina kafaru faya'lamuna, bukan ini. Kalau ini orang beriman. Wa ammal ladzina amanu faya'lamuna. Sebaliknya, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna. Jadi orang beriman itu apa? Dasarnya, kekuatannya pada ilmunya. Jadi tanda orang beriman itu adalah haus ilmu. Tanda orang beriman itu adalah sesusah-susah apapun pengetahuan dia akan kejar. Dan kalau dia terpental-pental dari itu, menunjukkan imannya sangat lemah. Kenapa? Ingat, ya'lamun, ilmu, dasarnya ilmu. Jadi tanda orang beriman itu adalah haus ilmu, lapar ilmu. Itu namanya ya'lamun. Sebaliknya orang kafir, ya sekedar kata-kata. Semua orang bisa berkata-kata. Bahkan Bapak sekalian, hewan-hewan bisa berkata-kata. Ya, burung kakatua bisa mengucapkan la ilaha illallah. Burung beo bisa mengucapkan assalamualaikum. Burung bisa dilatih mengucapkan Allahu Akbar. Kenapa? Hanya sekedar berkata. Sedangkan kalau ya'lamuna terkonsepsi di dalam pikiran. Kalau yaquluna hanya terucap di dalam lisan. Jadi yaquluna itu hanya berhenti di ujung lidah. Yaquluna itu hanya 3 unsur, yaitu bibir atas, bibir bawah, dan lidah. Selesai. Tapi kalau yang namanya ya'lamuna, multidimensionalitas manusia adalah terlibat dalam ilmu pengetahuan itu. Zahirnya, panca inderanya, kemudian akal pikirannya, lalu batinnya, afidahnya, semuanya terlibat dalam ilmu itu. Bahkan terhadap Allah bukan dikatakan, tapi ma'rifatullah. Ya. Jadi berkaitan dengan Allah, ma'rifat. Ma'rifat itu dasarnya dari ilmu. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Orang-orang yang tertutup hatinya itu, mereka hanya akan berhenti pada kata-kata, pada sekedar sekedar ucapan-ucapan saja, sekedar wacana saja, berhenti pada wacana saja. Ya. Madza aradallahu bihadza mathalan. Mereka berkata, apa sih yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Membaca Al-Quran itu menghabis-habiskan waktu saja. Ya. Kenapa? Dia mengatakan madza aradallahu bihadza mathalan. Untuk apa Allah bikin perumpamaan dengan nyamuk kaitannya dengan Al-Quran sebagai al-haq? Maka
yudillu bihi katsira, maka banyak orang yang tersesat dengan perumpamaan nyamuk itu. Kenapa? Karena melihat nyamuk hanya sebagai nyamuk ansi saja, maka dia tersesat. Ulangi lagi, melihat nyamuk sebagai nyamuk tok saja, nyamuk ansi saja, dia tersesat. Ya, nyamuk sebagai nyamuk hanya salah satu unsur daripada makhluk kecil yang terbang dan pengganggu. Ingat, kalau kita melihat nyamuk sebagai nyamuk, apa bayangan Bapak Ibu sekalian? Melihat nyamuk sebagai hewan pengganggu. Ingat, tidak lebih dari itu. Bayangan kita kalau lihat nyamuk, pasti ngambil semprotan. Bayangan kita kalau lihat nyamuk, pasti ngambil raket listrik. Bayangkan itu. Makanya dengan nyamuk banyak orang tersesat. Yudillu bihi katsira. Sebaliknya, wa yahdi bihi katsira. Tapi dengan nyamuk ini juga banyak orang yang dapat petunjuk. Banyak orang tertuju. Kenapa? Ketika dia melihat nyamuk, seakan-akan dia melihat Allah. Ketika dia menyaksikan nyamuk, seakan-akan dia menyaksikan seluruh totalitas penciptaannya. Jadi nyamuk itu adalah merupakan jelmaannya, tajallinya. Maka yahdi bihi katsira. Banyak orang yang dapat petunjuk dengan nyamuk itu. Dan kalau ada orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari nyamuk sebagai suatu tajalli, manifestasi, jelmaan daripada penciptanya, maka dia fasik. Karena Allah menutupnya dengan kata-kata wa mayudillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah tersesat orang itu kecuali bahwa memang dia fasik. Apa itu fasik? Dia mengakui keberimanan tetapi tidak melanjutkannya dengan kajian-kajian yang lebih dalam. Sehingga dia hanya berhenti pada permulaan saja. Tidak pernah ingin melakukan penyelaman lebih dalam. Kalau ibaratnya dia pelaut hanya berhenti di permukaan saja, yang berhenti di permukaan inilah hanya bisa menyaksikan luasnya samudra, tetapi justru dia menderita dengan perasaan itu. Kenapa? Dia terombang-ambing dengan ombak dan angin yang deras. Tapi kalau dia menyelam ke bawah, ombak tak dirasakan. Kalau dia menyelam ke bawah, angin tak dirasakan. Kalau dia menyelam ke bawah, maka seluruh yang mengganggu di permukaan dia tidak rasakan. Kenapa? Karena dia masuk semakin ke dalam dia, semakin tenang. Semakin dalam dia, semakin stabil. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak ada yang disesatkan atau yang tersesat dengan perumpamaan nyamuk itu, kecuali kalau dia fasik. Nah, jadi jemaah sekalian, kita sudah lihat tadi perbedaannya antara orang kafaru tadi dengan orang yang beriman. Kalau orang beriman apa? Liyastayqina. Sampai yakin. Liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Sebaliknya, waliyaqula alladhina fi qulubihim. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Hijab. Penyakit memperturutkan keinginan-keinginan subjektif pribadinya. Sedangkan al-haq, kebenaran itu bersifat objektif rasional. Kalau bersifat subjektif biasanya emosional. Jadi waliyaqul alladzina fi qulubihim maradun wal kafirun. Jadi supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang tertutup dari hatinya berkata. Jadi ingat, hanya berkata saja. Apa kata dia? Mada aradallahu bi'ata. Kata-katanya sama Pak Bus. Coba kita lihat lagi kembali nih. Ya. Apa kata mereka? Mada aradallahu bihadza masalah. Sama tadi dengan di sini. Ya. Lihat kembali di sini. Mada ini tadi. Wa amalladzina kafaru fayaquluna mada aradallahu bihadza masalah. Apa sih yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Ini menunjukkan Al-Quran itu konsisten, saling menjelaskan. Jadi artinya apa? Surat Al-Baqarah ini memperluas makna kita yang kita pahami dari surat Al-Mudaththir tadi. Kenapa? Karena Al-Mudaththir adalah Makkiyah, sedangkan ini adalah Madaniyah. Berarti ini datang untuk apa? Memperluas lagi tadi. Apa yang tertera di sini? Karena ini kan Makkiyah. Sedangkan ini adalah Madaniyah. Maka tentu yang datang belakangan lebih memperluas yang ada duluan, yang lebih dahulu. Jadi sama, mada aradallahu bihadza masalah ini.
Mada arada Allah bihadza mathalan. Apa kata Allah? Kadzalika. Kadzalika yudillullahu. Kadzalika begitulah yudillullah. Allah membiarkan sesat mayyasya, siapa yang dikehendaki. Yaitu apabila tidak membuka mata hatinya untuk mencari kebenaran, maka dia akan tersesat selamanya. Sebaliknya, kalau dia membuka mata hatinya atau kata hatinya untuk mencari kebenaran, maka dia adalah yahdi mayyasya, dia membimbing. Jadi yudillu bihi, yudillullahu mayyasya wa yahdi mayyasya. Tergantung kita. Mayyasya, mayyasya. Siapa yang mau sesat, silakan. Siapa yang mau yahdi, silakan. Semuanya mayyasya. Siapa yang mau. Artinya di sini siapa yang mau berarti dia mengikuti hukum Tuhan untuk sesat. Siapa yang mau dia mengikuti hukum Tuhan untuk dapat petunjuk. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang tahu junud, bala tentara Tuhan kecuali dia. Nah, ingat. Jadi sebetulnya Pak Bus Cancer bahagia, bala tentara Allah itu banyak sekali. Tapi khusus untuk neraka tadi adalah tis'ata asyara alaiha tis'ata asyara. Dan yang tahu itu hanya dia. Coba lihat jemaah sekalian. Adakah di antara manusia yang tahu rahasia angka 19 tadinya kalau ilmu pengetahuan sekarang tidak berkembang? Komputer. Dan yakin dan percaya sekalian angka 19 ini masih banyak lagi yang kita tidak tahu. Boleh jadi jumlah seluruh bintang-bintang di alam semesta habis bagi 19. Boleh jadi seluruh galaksi-galaksi di alam semesta adalah bagi 19. Boleh jadi seluruh planet-planet semuanya dibagi 19 habis. Boleh jadi. Kenapa? Allah mengatakan itu adalah merupakan rahasia Tuhan. Dan itu adalah merupakan ujian bagi orang-orang yang tertutup hatinya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tiada yang tahu jumlah tentara Tuhan itu illa kecuali dia. Jadi disebut dengan junud, tentara Tuhan. Karena dia menjadi pembeda. Wa ma hiya. Dan tiadalah dia. Ya. Siapa dia di situ? Yaitu angka-angka itu dan mewakili Al-Quran kecuali. Jadi Al-Quran kecuali dzikra lil bashar, peringatan bagi manusia seperti kita. Jadi karena kita manusia dikasihlah peringatan. Kalau malaikat ya tidak perlu lagi. Jadi wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tiadalah dia Al-Quran itu kecuali bahwa dia adalah peringatan, pelajaran bagi al-bashar supaya apa? Al-bashar ini jangan sampai terkuasai oleh kekuatan basyariahnya yang intinya pada hawa nafsu. Tapi hendaknya dikuasai oleh kekuatan ruhiyahnya yang intinya pada akal sehat. Ulangi lagi, intinya pada akal sehat. Akal sehat itu kalau bekerja, tandanya adalah bersifat objektif, rasional. Illa dzikral lil bashar. Kita kembali lagi tadi di sini. Jadi kita sudah sampai di sini tadi ya, sudah selesai kita bahas ini ya. Sekarang kita selanjutnya. Ini ayat 32. Ini berbicara tentang rembulan. Bulan. Ini adalah ilustrasi matahari dengan planet-planetnya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Matahari yang paling terang di tengah itu yang putih kita lihat itu adalah matahari, kemudian dikelilingi planet-planetnya. Di sana juga ada bumi, kelihatan tuh bumi itu ya, ini bumi nih ya, ini dikelilingi oleh rembulannya ya. Kalla, sekali-sekali tidak, wal qamar, demi rembulan, tiba-tiba rembulan. Apa sebabnya? Karena orang yang menyadari dirinya berada dalam kegelapan di malam hari, maka dia butuh rembulan. Kita sudah bahas dalam surat An-Najm. Surat An-Najm itu surat bintang. Dimulai dengan wan najmi, demi bintang. Apa sebabnya? Karena bintang itu dibutuhkan pada malam hari. Sedangkan hawa itu adalah menenggelamkan manusia ke dalam kegelapan. Maka wan najmi iza hawa. Ketika an-najm itu sudah tidak dibutuhkan oleh manusia, maka hawa, maka terbenamlah dia ke dalam hawa nafsunya itu dalam kegelapan. Terbenamlah bintangnya. Nah, di sini kalla wal qamar. Wa-nya di sini namanya wawu qasam.
Apa ini adalah demi bulan. Ya. Sekali-sekali tidak demi bulan, demi rembulan. Walaili, dan demi malam. Iza adbar, apabila berlalu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, malam itu adalah membuat kita berada dalam kegelapan. Lalu kemudian ketika malam berlalu, apa yang terjadi Bapak sekalian? Jadi pada malam hari supaya tidak gelap butuh rembulan. Ketika malam berlalu, maka muncullah cahaya yang paling terang benderang, yaitu matahari. Jadi walaili idza adbarah, dan demi malam apabila telah berlalu. Ya. Adbara itu apabila telah berlalu. Lihatlah ini ilustrasi video kita tentang matahari yang terbit. Nah, tadinya itu sebelum matahari terbit berada dalam kegelapan. Kita tidak tahu kalau ini adalah awan. Ya. Kita tidak tahu ini adalah gunung. Sebelum matahari ada, yang ada hanya kegelapan saja. Ingat, sebelum matahari ini muncul, yang ada adalah kegelapan. Jadi yang menyebabkan munculnya keberadaan apa Bapak sekalian? Yaitu tidak ada lain kecuali cahaya. Ya. Maka wasubahi idza asfara. Wasubahi demi subuh. Jadi sudah 3. Wal qamari. Terus kemudian wal laili. Wasubahi, subuh idza asfara. Jadi subuh idza asfara itu adalah menjelang terbitnya terang. Jadi mas Kaiser bahagia itu adalah sebetulnya peringkat-peringkat. Jadi kalau kita bisa katakan ini adalah makna-makna lainnya, pokoknya itu makna batin. Tadi wal qamara tadi adalah ketika Nabi masih ada. Ya. Masih ada. Kemudian wal laili ketika Nabi tidak ada tapi ada bintang-bintang sebagai penggantinya. Kemudian di akhir zaman kemudian muncullah subuh. Ketika terang sudah mulai datang. Wasubahi idza asfara. Subuh itu adalah menjelang datangnya matahari. Ya. Tapi terang sudah mulai muncul. Tanda-tanda itu sudah mulai ada. Wasubahi idza asfara. Demi subuh apabila asfara. Apabila terang sudah mulai merekah. Innaha, sesungguhnya dia hak. Apa di sini hak? Sebagian mengartikannya dengan sakar. Bisa juga kembali kepada sakar. Ya, tetapi bisa juga haknya kembali kepada apa? Kepada junud. Salah satu daripada junud. Kan bagian tadi junud Allah. Ya, junud Allah itu adalah akan ada muncul satu di akhir zaman yang dikatakan innaha laihdal kubar. Itu adalah salah satu tanda ketuhanan yang paling besar. Innaha laihdal kubar. Sungguhnya itu adalah salah satu tanda ketuhanan yang paling besar. Kubar amat besar. Kabir besar, kalau kubar amat besar. Ya. Jadi itu adalah salah satu tanda yang sangat besar. Innaha laihdal kubar. Tentu kalau kita artikan di akhirat ini, yaitu adalah kebangkitan kita di akhirat adalah tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Karena kita sudah jadi tanah, bangkit kembali, tetapi bisa juga secara lain diartikan ketika as-subahi itu sudah mulai muncul, maka kemudian terang akan datang. Dan terang yang akan datang itu adalah laihdal kubar, salah satu tanda kebesaran Allah yang paling besar. Kenapa? Karena dia seperti Nabi bisa diangkat bertahun-tahun, kemudian di akhir waktu subuh menjelang matahari terbit, yaitu dia datang itu sebagai matahari yang datang dengan cahaya. Innaha laihdal kubar. Untuk siapakah peringatan itu? Ini adalah bola bumi. Ya. Kemudian di dalamnya ada orang yang berlari. Ya, berlari. Ini adalah robot yang berlari. Itu adalah hologram di dalam tuh. Jadi bukan orang beneran. Tapi adalah ilustrasi saja. Jadi jemaah sekalian, Al-Quran disebut sebagai pelajaran bagi siapa? Bagi manusia. Manusia di mana ya? Di bumi ini. Tapi apakah untuk semuanya? Kita lihat. Naziran lil bashar. Jadi dia adalah nasyiran lil bashar. Dia adalah peringatan bagi al-bashar. Naziran lil bashar. Naziran lil bashar. Sebagai peringatan. Sebagai peringatan lil bashar untuk manusia. Karena kita manusia. Naziran lil bashar sebagai peringatan bagi manusia.
Tapi apakah semua orang bisa mengambil pelajaran? Kita lihat di sini. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhir. Jadi Al-Quran itu adalah peringatan bagi siapa? Bagi dua. Yaitu liman sya', sama tadi liman sya'. Ya. Ada tadi ingat kata-kata siapa yang mau tersesat dan siapa yang dapat petunjuk tadi di atas. Liman sya'a minkum ayyataqaddam. Siapa di antara kalian yang mau yataqaddam? Apa arti yataqaddam? Selalu mendahulukan yang terbaik. Kalau mendahulukan yang terbaik, apa kira-kira Bapak sekalian? Yang terbaik dalam kehidupan kita tadi adalah wahyu. Lebih tinggi daripada AI, Artificial Intelligence. Jadi mendahulukan. Jadi yataqaddam itu selalu mendahulukan apa yang datang dari Allah. Liman sya'a minkum ayyataqaddam. Bagi mereka yang selalu mau maju, kalau bisa aja artikan maju. Selalu berpikir maju, maju dan maju. Jadi harusnya berdasarkan ayat ini, umat Islam lah yang selalu merintis kemajuan pengetahuan. Umat Islam lah menjadi perintis kemajuan filsafat. Umat Islam lah menjadi perintis kemajuan sains. Umat Islam lah menjadi perintis kemajuan teknologi. Umat Islam lah yang merintis kemajuan kebudayaan. Umat Islam lah yang harus menjadi perintis kemajuan peradaban yang bersifat humanistik. Bukan sebagai pengekor, tetapi sebagai perintis kemajuan. Tapi catatannya apa? Kembali kepada Al-Quran. Nazira lil bashar liman sya'a minkum ayyataqaddam. Untuk selalu mau maju. Ingat, yataqaddam mau maju. Selalu maju lebih dahulu daripada yang lain. Sekarang ini selalu di belakang pada yang lain. Orang pada maju, dia masih di belakang. Ya. Selalu kita terakhir mendapatkan ataukah mengikuti informasi. Terakhir di dalam kemajuan. Jadi, nadhiran lil bashar liman sya'a minkum ayyataqaddam. Jadi, yataqaddam yang ingin maju. Kemudian, awiyat akhar atau yang ingin yang mundur. Apa itu mundur? Yang tidak mau maju. Yata'akhar itu selalu mundur. Ya, terlambat. Jadi ada dua jenis manusia. Yataqaddam atau yata'akhar. Nah, Al-Quran itu adalah apa? Adalah petunjuk bagi yataqaddam. Sedangkan yata'akhar, dia adalah peringatan. Kamu di belakang melulu. Ya. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kalau kita sholat, sebaik-baiknya di saf terdepan. Ya. Jadi siapa yang sholat di saf depan, dia paling bagus, paling dekat dengan imam. Ya. Dan dia harus artinya apa? Datang lebih awal. Ingat, datang lebih awal. Jadi sholat itu adalah merupakan simpulan dari seluruhnya. Jadi kalau kita sholat, sebaik-baiknya saf adalah di depan. Dan di depan sebaik-baiknya saf yang dekat dengan imam. Nah, untuk sampai ke situ apa? Harus datang lebih awal. Ya. Wa may yuridu ayyataqaddam, siapa ingin untuk di depan salat, maka faliyati mubakkiran, hendaklah dia datang lebih awal. Selalu lebih awal. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Umat Islam itu selalu yang paling disiplin. Jadi kata-kata yataqaddam mengandung makna satu, disiplin. Ya. Yang kedua adalah selalu ingin yang terdepan. Yataqaddam. Maka umat Islam itu harusnya menjadi teladan yang paling baik dalam apa? Dalam ketepatan waktu. Jadi harusnya umat Islam itu adalah teladan, suri teladan, uswah hasanah di dalam ketepatan waktu. Karena apa? Disiplin. Dikatakan dalam Al-Quran, salat itu adalah untuk mendisiplinkan sebetulnya pelakunya. Dalam surat An-Nisa dikatakan, aqimis sholata inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Dirikanlah sholat, karena sungguhnya sholat itu adalah kitaban mauquta. Kitaban, sudah tertentu waktunya, coba lihat. Jadi apa artinya? Sudah terformat. Jadi umat Islam itu dengan waktu itu sangat strict. Sangat ketat. Ya, bukan sebaliknya. Kenapa? Ingat, liman sya'a minkum ayyataqaddam. Sedangkan yata'akhar, ini adalah ancaman baginya. Jadi Al-Quran adalah ancaman. Mengancam kalau kamu tidak ikut maju, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Ingat jemaah sekalian, dimanapun kita berada, apakah kita masuk dalam kategori yataqaddam atau masuk kategori yata'akhar. Yataqaddam itu adalah selalu di depan, yata'akhar selalu di belakang, tertinggal. Ya.
Kalau dia masuk masjid, selalu cari yang paling belakang biar bisa nyender. Ya. Kalau misalnya mau belajar, selalu yang paling di belakang. Jadi kita lihat jelas dua, ya taqaddam dan ya ta'akhir. Nah, kita lihat sini ada dua ada dua warnanya kita punya boneka ini. Ya. Satunya adalah yang bagus, satunya lagi yang tidak jelas. Ya, walaupun putih kita ambil karena backgroundnya hitam, tapi maksudnya ini tidak jelas. Ya, tidak kelihatan indahnya. Nah, jemaah sekalian, apa kata Allah? Kullu nafsin, perhatikan ini, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri, setiap jiwa terhadap apa yang dilakukannya, entah itu ya taqaddam ataupun ya ta'akhir, rahina akan mengikat dirinya. Artinya apa? Kalau ada orang yang selalu terdepan, pasti dia akan menjadi terdepan di hadapan Allah, maju juga. Tapi siapa yang selalu di belakang ya ta'akhir, terakhir juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Bisa jadi artikan, kalau ada orang selalu yang taqaddam, menunjukkan jiwanya selalu ingin maju. Kalau ada orang yang ta'akhir, menunjukkan jiwanya selalu ingin terkebelakang. Illa ashabal yamin, kecuali ashabal yamin. Apa sebabnya? Karena ukuran ashabal yamin ini adalah bukan lagi sekedar pada perbuatan, tetapi pada wilayah. Illa ashabal yamin. Makanya kita sudah terangkan dulu ashabal yamin pada saat kita bicara tentang surat Al-Waqiah. Kita sudah sampaikan juga jemaah sekalian bahwa ashabul yamin ini adalah seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ketika dia menemukan wasilah, baru bermujahadah bersamanya, maka dia masuk ashabal yamin, maka dia mendapatkan secara otomatis apa yang disebut syafaatnya, illa ashabal yamin. Maka di manakah tempatnya mereka? Ya taqaddam, atau mereka nanti yang akan bernaung di bawah ashabul yamin, atau bersama dengan ashabul yamin, yang bersama dengan al-mukhlasin, ya. Fi jannatin yatasaalun. Dia berada dalam taman-taman, lihat. Dia berada dalam taman-taman surga maksudnya. Yatasaalun. Ingat jemaah sekalian, apa itu artinya saling bertanya-tanya? Saling bertanya-tanya adalah tanda orang belajar. Di akhirat, di dunia dia selalu bertanya-tanya, ya tasalum selalu berdiskusi, bertanya dan bertanya untuk apa? Menambah pengetahuannya. Ketika kita bertanya, berarti kita ingin memuaskan dahaga pengetahuan kita. Ya, namanya bertanya itu menunjukkan ada kerja fikir. Karena fikir itu disebut fikir apabila bergerak dari apa yang sudah diketahui menuju kepada yang tidak diketahui. Untuk menuju kepada yang tidak diketahui, maka dua kemungkinan, belajar sendiri atau bertanya. Fi jannatin yatasaalun, sehingga yatasaalun ini kita sebut sebagai tanda yataqaddam, orang yang selalu ingin maju. Fi jannatin yatasaalun. Tentang apakah mereka bertanya-tanya? Anil mujrimin. Bisa kita artikan mujrimin di sini pendosa, bisa juga dalam pengertian sesuatu yang belum diketahui. Karena al-mujrimin itu adalah orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Dalam pengertian mempengaruhi jiwanya. Boleh jadi ilmuwan, boleh jadi ilmunya, tapi dia tidak seiring sejalan dengan jiwa dan perbuatannya, sehingga kelihatannya sekolahnya tinggi, tetapi perbuatannya melahirkan kerusakan di muka bumi, maka disebut dengan al-mujrimin. Tapi nanti kita bahas lagi lebih dalam pada pertemuan selanjutnya, karena ini masuk ayat 41. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, inilah surat Al-Mudaththir. Bapak Ibu sekalian, kita lihat luar biasa Al-Quran kita. Ya, ini Al-Mudaththir adalah surat-surat, termasuk surat-surat awal di Mekah, dan sudah menyampaikan hal yang luar biasa untuk sebuah masyarakat yang tinggal di Mekah 1400 tahun yang lalu, luar biasa. Berbicara tentang kemajuan, berbicara tentang diskusi, argumentasi, ini luar biasa. Ya. Seakan-akan dia turun di sebuah pusat kota yang isinya semuanya adalah para pencari pengetahuan. Seperti itulah. Nah, mudah-mudahan kita jemaah sekalian yang dikarunia Allah SWT berjumpa dengan kitab suci Al-Quran, apalagi hadir membaca dan kemudian kita tadaburi bersama,
Semoga kesempatan ini kita jangan lewatkan untuk menjadikan sebab Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Terima kasih banyak. Amin. Benarnya dari Allah SWT. Kalau ada kekurangan dan kehilafannya dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah barakallahu fiik. Sepertinya bolehkah kita secara ringkas mengkongsikan bahawa ada pertalian zahir dengan batin yang tak terpisah, dan ini hanya berlaku apabila selimut yang menyelubungi kita punya hijab-hijab yang mentadbir kita tadi tersingkap. Maka akhirnya kita tahu bahawa akhirat itu sendiri adalah tajalli daripada duniawi kita yang dahulu. Barakallahu fiik. Beri pencerahan kaitan keduanya, Ustaz. Barakallahu. Baik, Bapak sekalian, mari kita perdalam pertanyaan ikhwan kita di Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, kita kembali pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi kita lihat tadi di sini nih. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Jadi apa yang kita dapatkan sesuai dengan perbuatan kita. Apa yang kita dapatkan itu kan nanti. Perbuatan duluan kan, yang dihasilkan itu kan duluan. Kalau istilahnya kerja baru dapat gaji kan begitu. Kita kerja dulu baru dapat upah. Kita makan dulu baru kenyang. Kita minum dulu baru haus hilang. Selalu begitu urutannya. Maka bisa dikatakan bahwa akhirat itu adalah merupakan akibat tajalli, manifestasi daripada dunia kita. Karena kata kasabat di sini adalah di dunia. Ya. Jadi yang terjadi nanti di akhirat ya tergantung apa yang kita kerjakan di dunia. Ya. Diulangi, apa yang kita dapatkan di akhirat tergantung apa yang kita lakukan di dunia. Dan apa yang dilakukan di sini adalah cermin daripada nafs kita, nafs jiwa. Jadi kalau nafs kita terhijab, ya perbuatannya perbuatan yang berada dalam kegelapan. Berada dalam kegelapan pasti menimbulkan kerusakan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berada dalam kegelapan berjalan itu pasti berisik. Kenapa? Karena menabrak sana, menabrak sini. Kita nabrak jalan, nabrak meja, jalan lagi, melupakan gelas, dan terus karena gelap. Tapi sebaliknya kalau jiwa kita tidak terhijab lagi, maka dia terang. Dia berjalan dalam ruangan yang terang benderang. Sama tadi yang berjalan di siang hari setelah menyambut terbitnya tadi matahari. Jadi rahina ini tergantung perbuatan kita di dunia. Sebaliknya, apa yang ada di dunia adalah merupakan juga tajalli daripada apa yang ada pada Allah. Jadi alam semesta dunia kehidupan yang ada di dalamnya ini, termasuk bumi dengan berbagai macam pernak-perniknya, berbagai macam dengan warna-warninya, colorfulnya, itu adalah merupakan tajalli, manifestasi daripada Allah SWT. Jadi setiap kita menyaksikan semua adalah rangkaian daripada perbuatan Allah. Jadi semua perbuatan terjadi di muka bumi kembali kepada Allah sebagai pencipta. Sedangkan kita yang dalam kehidupan dunia ini meneruskan kehidupan dunia ini ke akhirat. Maka apa yang terjadi di akhirat tergantung dari apa kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan tergantung daripada nafsu kita, diri kita. Kalau diri kita terselimuti, terhijab oleh hawa nafsu kita, maka kita akan berjalan dalam kegelapan. Tapi kalau diri kita berhasil menyingkapkan tabir-tabir itu, tirai-tirai itu, maka jiwa kita bagaikan tadi matahari, siang hari yang terbit matahari, yang ada matahari. Jadi penekanannya di sini adalah bagaimana caranya agar jiwa kita selalu kita bersihkan. Maka Bapak Ibu sekalian, di antara unsur penting dalam beragama supaya kita masuk kategori taqaddam dan bukan ta'akhir adalah selalu rajin tafakkur. Merenungkan dalam diri kita, terutama perbuatan kita. Karena tidak semua orang suka merenungkan perbuatannya. Setiap perbuatan kita renungkan. Supaya apa? Semakin lama semakin terang perbuatan itu. Semakin lama semakin dewasa. Semakin lama semakin arif. Semakin lama semakin bijaksana. Iya. Seperti itu. Berikutnya lagi Pak Gus sekalian.
Di chat room ada pertanyaan dan permintaan doa. Ya, terima kasih Baik, Ustaz. kalau begitu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ya Haji. Ustaz, Ana nak bagi minta Ustaz terangkan sekali lagi berkenaan dengan yang angka 19 tu Ustaz, bagi Ana lebih clear Ustaz. Oh ya, baik. Jadi ini yang ayat 30 ini, angka 19 ya. Ini adalah angka 19. Jadi jemaah sekalian, kita sampaikan sebelumnya bahwa ini adalah angka 19, tapi di ayat berikutnya Allah mengatakan ini adalah ujian. Mana tadi? Ya, fitnah ini. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Jadi ini adalah angka 19 adalah merupakan rahasia sebetulnya untuk memahami bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah. Kenapa? Karena semuanya dibagi 19. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa angka 19 ini angka yang paling susah. Ya, kombinasi 1 dan bilangan terakhir yaitu 9. 19. Bilangan prima yang paling susah. Bilangan prima itu bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dengan dirinya sendiri atau 1. Jadi itu adalah bilangan prima, 19. Bilangan prima itu 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Dan seterusnya lagi. Tapi yang kita ambil sini 19. Nah ternyata jemaah sekalian berbahagia belakangan terbukti karena dikatakannya adalah fitnah, ini kata-kata fitnah kemudian menjadi perhatian banyak pemikir Islam. Oh, kenapa disebut angka 19 sebagai fitnah bagi orang-orang kafaru yang tertutup hatinya, tapi sebaliknya menambah keyakinan, mengantarkan kepada keyakinan bagi orang-orang yang telah diberikan kitab suci dan telah beriman dan menghilangkan keraguan tentang Al-Quran, maksudnya menghilangkan keraguan terhadap Al-Quran. Nah ternyata kita bisa lihat bahwa di dalam Al-Quran kita ini, kita sudah sampaikan sebelumnya, ada 14 surat dalam Al-Quran ini. Al-Quran ini adalah 114 surat. Kalau juz tidak ya, karena juz itu di belakangan dibikin itu kan pembagian saja. Itu juz itu hanyalah biar gampang dibaca setiap hari. Makanya itu terkadang tinggal 1 ayat dipotong. Itu Bapak biasa baca Al-Quran. Itu pas kalau habis di situ 9 lembar, ya udah dipotong, disisakan 1 ayat kamu gitu. Karena sebetulnya itu adalah hanya sekedar memudahkan kita membaca saja. Tadarus. Jadi surat itu bukan dari sononya, itu datang belakangan oleh para pembuat mustaf, karena dibagilah atas 30 juz ya. Karena dalam satu bulan itu kan ada 30 hari kalau versi Komariah. Jadi harapannya yang membaca satu hari 1 surat, nah itu pakai itu ya. Sehingga 1 bulan tamat 1 Quran. Nah, jadi 114 surat. Ya. Nah, ternyata 114 ini ada tanda tanya. Ya. 114. Ternyata 114 ini kalau dibawa tadi pada angka 19 habis dibagi 19 ini. Yaitu dapatnya 6. Ya, ini dapat 6. Jadi 114 bagi 19 6. Karena 6 kali 19 114. 6 kali 1 6, 6 kali 9 54. Berarti 160 tambah 54 maksudnya. 6 kali 10 60, 6 kali 9 54, berarti 60 tambah 54 114. Jadi ini adalah 114. Jadi Pak Haji bisa hitung sendiri pakai kalkulator. 114 bisa dibagi 19. Nah, tapi ini biasa. Tapi yang luar biasa Pak Haji adalah tentang basmalah. Nah, kita lihat basmalah. Jadi basmalah tadi, bismillah. Ini adalah bismillah. Ya. Bismillah tadi adalah tulisan bismillah ya. Ya. Bismillah. Ya. Jadi kita percepat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah bismillah. Apa sebabnya jemaah sekalian? Karena di dalam Al-Quran ini kan ada 114 surat. Setiap surat ada bismillahnya, tetapi ada satu yang tidak ada, Pak Haji. Yaitu ada surat At-Taubah tidak ada
bismillahnya. Ya, surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini biasa disebut dengan surat Al-Bara'ah. Ya, Al-Bara'ah. Kenapa? Karena permulaannya adalah Al-Bara'ah. Bara'ah itu pembebasan. Ini adalah surat yang ke-9 dia. Nah, kalau kita lihat surat At-Taubah Al-Bara'ah tidak ada bismillah. Gitu. Satu-satunya surat tidak ada bismillahnya. Ini kita lihat. 114 surat semuanya ada bismillahnya kecuali ya illa surat At-Taubah. Nah, ketika surat Taubah tidak ada bismillahnya, kita kasih tanda merah di sini. Berarti bismillah cuma 113. Cuma 113. Ya, 113. 113 tidak bisa dibagi 19. Jadi kalau kita masukkan di sini ya tidak bisa. Ya, pakai kalkulator apapun tidak bisa. 113 tidak habis dibagi 19. Ya. Ternyata, Pak Haji, kalau kita cari, ada surat yang 2 bismillahnya. Ada surat yang 2 bismillahnya. Jadi ada surat yang 2 bismillahnya, yaitu surat An-Naml. Ya. An-Naml ini surat 27. Ya. 2 bismillahnya, yang pertama di awal, yang kedua adalah di ayat 30 di awal permulaan. Ya. Yang kedua adalah ayat 30 ini. Ya. Di permulaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di ayat 30 tadi kita sudah bacakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, dengan adanya bismillah di sini, maka kembali menjadi 114 bismillah. Oke. Iya, jadi kembali 114 bismillah di sini, 114 lagi bismillah. Jadi habis dibagi 19 lagi itu 6. Nah, bahkan bukan hanya jumlah bismillah, tapi tadi kita lihat bahwa kata bismillah pun ada 19 kata. Mulai daripada ba, sin, mim, alif, lam, ha. Alif, lam di sini ada, ini kan ada lamnya di sini ya. Alif, lam, ra, ha, mim, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Semuanya dibagi totalnya 19 kata. Luar biasa. 19 huruf maksudnya. Jadi ada 19 huruf di sini. Ya. Jadi dalam kata bismillah ada 19 huruf. Kalau kita pakai bismillah versi surat Al-Alaq, dia 20. Kenapa? Karena ada hamzahnya di sini. Iqra bi ismi, ada alifnya. Tetapi yang dipakai dalam kata bismillahirrahmanirrahim, hamzahnya dihilangkan. Namanya mahzufah, dihilangkan. Nah, jadi dengan demikian semuanya habis dibagi 19. Seperti itu, Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ustaz, apakah itu berarti dalam setiap huruf basmalah tadi ada malaikat-malaikat khas menjaga di alam sini dan di alam sana? Beri pencerahan, Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Bukan hanya pada basmalah, tetapi seluruh huruf dalam Al-Quran itu ada penjaganya. Seluruh huruf. Ya. Ya, ini sebetulnya kita bahas dulu di surat Al-Qalam kalau tidak salah. Yaitu ada setiap huruf ada penjaganya. Jadi huruf ba, huruf sin, huruf mim, atau misalnya alif lam mim, ha mim, ha mim, atau misalnya alhamdulillahirrabbilalamin, alif lam dan seterusnya, ha mim, itu semuanya ada penjaganya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan tajalli sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penjaga-penjaganya itu adalah menghubungkan huruf-huruf itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap huruf dalam Al-Quran yang kita baca terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak kelihatan, contohnya yang menghubungkan antara laptop saya dengan Pak Nur atau di Singapura atau Pak Haji Ahmad Torpedo di Malaysia, itu tidak kelihatan kabelnya. Tapi kok bisa terhubung? Kalau gitu. Ya. Ada makhluk halus yang namanya signal, gelombang elektromagnetik. Ya. Electrical wave, ada gelombang magnetis, gelombang listrik yang tidak kelihatan. Nah, begitu juga setiap huruf-huruf dalam Al-Quran ada penghubungnya langsung dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah mengatakan
Membaca Al-Quran satu huruf, dan yang disebut satu huruf itu bukan alif lam, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, itu bersusun-susun sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Oleh sebab itulah Pak sekalian, bahwa Bapak Ibu yang selalu ikut membaca Al-Quran di sini, apalagi kalau diteruskan di rumahnya masing-masing, itu adalah terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu sekalian, kita ini makhluk yang lemah, yang banyak dosa, khilaf. Kita ini adalah tertutup. Harapan kita satu-satunya Pak sekalian adalah Allah. Kita ini tertiraikan, kita ini tertabirkan kepada Allah. Satu modal kita saja adalah harapan. Inilah yang dimaksud dengan wa man kana yarju liqa. Kita ini tidak liqa dengan Allah. Modal kita apa? Cuma yarju. Keinginan saja, harapan saja. Semoga harapan kita ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita benar-benar dimudahkan jalannya untuk sampai kepadanya. Karena kalau mengingat diri kita, Pak sekalian, rasa-rasanya tidak pantas kita sampai ke sana. Dengan setiap saat bibir kita mengucapkan dosa, pikiran kita membuat dosa, langkah kita melakukan kekhilafan dan Allah. Harapan kita satu-satunya, maka benarlah kata Allah, faman kana yarju liqa'ah. Siapa yang punya keinginan, itulah harapan kita, cuma keinginan saja. Dalam doa Kumail dikatakan kita tidak punya apa-apa selain hanya tangis saja. Illa buqa, kecuali hanya tangis saja. Kita tidak punya yang lain. Ya. Kita ini jemaah sekalian berbahagia menggunakan perantara namanya saja. Menyebut namanya karena namanya itu adalah dawa. Ya manisnuhu dawa. Wa zikruhu shifa. Wa ta'atuhu gina. Hanya itu modal kita Pak sekalian. Selain dari situ kita tidak punya apa-apa lagi. Kita adalah fakir di hadapan Allah. Kata Allah sendiri, antumul fuqara ila Allah. Berikutnya lagi Pak sekalian, kalau masih ada sebelum kita ke chat. Kalau tidak ada kita ke chat ya Pak ya. Kita yang belum tadi di chat silakan. Dari Pak Burhan ya. Di ayat yang menyatakan banyak yang mendapat petunjuk akibat menggunakan akal dan banyak juga yang kufur karena tidak menggunakan akal. Namun dalam kasus nyamuk tadi, banyak manusia yang bila lihat nyamuk, otomatis pikirannya terbayang shell tox. Ya, di shell tox ini kalau di Singapura ya, kalau di Indonesia baygon. Ya, berbanding kebesaran Allah SWT. Jadi shell tox itu ya. Mohon dijelaskan Ustaz Alfan. Terima kasih. Jadi jemaah sekalian berbahagia, harusnya supaya kita tidak menjadi pembunuh nyamuk, rumah kita lah yang harus kita jaga. Misalnya, itu kan nyamuk sebetulnya di luar aslinya. Ingat, nyamuk itu aslinya hidup di luar rumah, bukan di dalam rumah. Nyamuk itu tidak bisa hidup dalam rumah. Kenapa? Tidak punya habitat di dalam rumah. Habitatnya nyamuk itu kan di tempat-tempat air tergenang misalnya. Di rumah kita tidak ada air tergenang. Semuanya tertutup. Ya. Jadi tidak ada yang bisa ditempati hidup nyamuk di rumah. Ingat, ulangi, tidak ada sebetulnya. Maka yang harus kita lakukan adalah pada saat menjelang nyamuk keluar dari rumah-rumah sarang-sarang mereka, kita tutup rumah kita. Kapankah nyamuk-nyamuk itu keluar dari sarang-sarang mereka, dari rumah-rumah mereka? Yaitu biasanya menjelang malam, pada petang hari, ya, pada petang hari. Jadi pada petang hari itu kita tutup rumah-rumah kita. Kalau toh kita tidak bisa tutup secara sempurna, paling tidak pakai lapisan gording yang paling tipis itu, karena nyamuk tidak mungkin tembus masuk. Supaya apa? Supaya nyamuknya tidak masuk. Itu saja. Karena kalau dia sudah keluar dari sarangnya, dia mencari makan, dan salah satu unsur yang suka dimakan adalah kita. Kenapa? Karena dia mencium darah kita. Dan itu tidak salah bagi dia. Memang Allah memberikan kemampuan kepada dia untuk mencium darah. Dan kita dalam tubuh kita ada darah, maka dia datang mengambil sedikit rescue buat dirinya di dalam tubuh kita. Ya. Maka kemudian supaya itu tidak terjadi, maka kemudian kita tutup diri kita. Apa sebabnya? Karena nyamuk adalah makhluk Allah juga. Tidak ada yang menciptakan nyamuk kalau bukan Allah. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan hidup kepada nyamuk kalau bukan Al-Hayyu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada seharusnya yang berhak membunuh nyamuk kecuali yang menciptakannya juga.
Oleh sebab itulah, marilah kita sekarang mulai pada saat kita melihat nyamuk, yang kita saksikan adalah dia. Seperti kata Bunda Zainab, ma ra'aitu illa jamila. Apapun yang disaksikan adalah refleksi, tajalli daripada keindahan yang maha indah. Tidak ada lagi yang lain. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran. Doa Ustaz dari Bu Mastura yang anaknya kecelakaan. Oh ya, jadi jemaah sekalian serbahagia, kita sampaikan kepada yang lain bahwa jemaah sekalian, salah satu jemaah tetap kita dari Singapura yaitu Pak Nur, ya, hari beliau bernama Ibu Mastura, anaknya tadi pagi, kalau tidak salah tadi pagi atau kemarin? Udah beberapa hari yang lalu, tapi ya, sudah dioperasi. Itu mengalami kecelakaan kendaraan. Ya.